kalau kita bicara obligasi itu memang ada yang dijual untuk ke masyarakat, ke retail. Cuman jumlahnya terbatas gitu. Dulu investasi bodong itu 1 bulan 30%, Pak. Siapa yang nggak kepengen? Dia mengatakan Indonesia itu kan negara Islam terbesar. Betul. Sebenarnya ya yang paling penting dalam konteks ekosistemnya syariah itu memang pribadi masing-masing. Dan kuncinya itu ada di otoritas pengawasan. Kuncinya itu ada di OJK dan kuncinya itu ada di DSNI untuk syariah. Oke Pak, sebenarnya saya agak awam ya investasi syariah karena menurut saya syariah itu kadang saya percaya sih orang ketika udah dikasih logo IB atau Betul. bahasa Arab, everything Ya. will be syariah. So Agree. sebenarnya apa sih investasi syariah itu gitu? Agree banget nih. Izin dulu, Pak Anjali. Jadi awal mulanya komunitas syariah saham itu berdiri di Indonesia juga atas dasar itu sebenarnya, Pak. Kenapa kok banyak investasi syariah yang endingnya kok nggak baik gitu kan? Embel-embel. Nggak cuma dalam sisi investasi aja. Bahkan 2014 tuh heboh properti syariah di Bogor gitu kan. Yang sampai mungkin 2000 rumah yang saat itu eh, viral banget gitu kan. Ya itu tadi kenapa kok sampai bisa model-model yang ada embel-embel syariah yang dikata masyarakat ini kok tidak seamanah itu gitu loh. Nah, jadi kami banyak dicurhatin. Karena komunitas ya kami bukan regulator, kami bukan apa dari MUI, tapi kami komunitas. Jadi ketika kita curhat itu ya udah curhat sebagai teman, curhat sebagai keluarga. Gimana sih eh, syariah itu sebenarnya apa gitu kan. Nah, sebenarnya syariah itu kan kalau kita belajar teori ya, kalau teorinya itu kan sebenarnya ya apa jenis investasi yang didasarkan Al-Quran dan hadis gitu Ya. kan. Dan itu sudah jelas gitu bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam gitu atau prinsip-prinsip syariah. Hanya saja dalam prakteknya kan ya kita tahulah namanya manusia ini kan punya emosi yang wah kayaknya enak nih bawa syariah nih ya udah karena orang itu akan gampang banget percaya ketika ada investasi label syariah, oh berarti halal nih. Oh berarti Dan orangnya dipercaya boleh nih, gitu ya. gitu kan. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, bawa satu sosok ustadz ke jenis investasinya. Itu karena saya kebetulan berasal dari investasi bodong sebelum hijrah ke syariah gitu kan. Itu beneran terjadi itu. Ketika ada, bahkan ada salah satu investasi, yang investasi bodong, itu sampai bikin event di UI. Di Oke. Universitas Indonesia, entah sewa ruangan di FEB kalau nggak salah, itu sampai benar-benar bawa ada yang embel-embel Ustadz dan lain-lain. Akhirnya ya Nah, bablas aja gitu kan. saya Gitu. sebelum acara ini saya berdiskusi dengan Chief Betul. Jul. Dia mengatakan Indonesia itu kan negara Islam terbesar, Betul. eh, penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi investment syariah kita itu jauh dibanding negara-negara lain. Betul. Terutama bahkan dengan Malaysia yang penduduknya mungkin hanya 1/5 kita atau malah 1/6 kita, kita jauh. Nah, di sisi lain tadi dibilang demand orang untuk invest syariah Ya, ada, ada. bawa ke UI segala macam. Cuma ini masalah kita di mana investasi syariah kita tidak berkembang sebagus Malaysia misalnya atau apalagi negara-negara Arab. Tapi di sisi lain juga ada sisi orang masih belum percaya karena yang bodong-bodong itu gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya masalahnya di mana? Atau Chief Jul mau menambah Oh, mungkin silakan dari Pak Adi dulu? Ini mungkin dari kacamata masyarakat dulu ya. Mm-mm. Karena ketika ada investasi, itu kan mereka pertanyaan cuma satu, aman apa enggak? Hmm. Nah, ketika ada label itu bahwa ini sudah ada ustadznya, ada bawa-bawa syariah, investasi syariah, akhirnya orang yang mau-mau aja, mau untuk mengeluarkan invest tanpa mereka tahu resikonya. Sedangkan di kami, di Komunitas Syariah Saham, kita membantu masyarakat itu untuk memahami resiko dulu. Jadi sebelum investasi, itu harus tahu dulu resikonya apa. Jangan melihat, ini loh, dulu investasi bodong itu 1 bulan 30%, Pak. Siapa yang nggak kepengen? Dan itu real, 30%. Karena saya ngalamin sendiri. Kenapa? Gitu. Karena sistemnya masih Ponzi di Ya awal-awal memang misalnya. Ponzi, investasi bodong mana ada kalau nggak Ponzi kan? Oke, Itu oke. pasti kan? Pasti. Itu memang Ponzi gitu. Dan pelakunya pun sebenarnya sama-sama tahu bahwa itu skema Ponzi. Hanya saja ketika leader-leader beberapa tadi, kuncinya itu gampang kalau investasi bodong menuju ke syariah ya. Itu investasi bodong dibawa dengan embel-embel syariah, ini aman loh, halal loh gitu kan.
Nah, itu biasanya mulai merambah ke ibu-ibu dulu. Karena jalurnya itu Facebook itu paling gampang untuk diserang. Media sosial ya. Media sosial dulu. Kita nggak ngomongin Instagram, tapi memang Facebook itu jalur utama mereka untuk bisa menyebar setelah dari para pemain Ponzi tadi. Wah, udah habis nih. Kita sama-sama Ponzi udah saling Tenang. tahu lah, saling makan lah gitu kan. Nah, kita butuh source baru nih, kemana? Akhirnya mereka bikin event, bikin seminar, bawa-bawa label halal, bawa-bawa dalil, bawa-bawa apa. Nah, itu yang sebenarnya asal muasalnya kalau yang saya lihat dari kacamata masyarakat menjadi tidak percaya dengan embel-embel syariah Nah, tadi. itu satu sisi itu ada yang bodong ya. Iya, Nah, kalau misalnya kita bicara dengan eh, institusi resmi, ya, negara juga mengeluarkan obligasi syariah kan. betul. Apa namanya? Sukuk. Sukuk, ya. Beberapa perusahaan juga mengeluarkan reksadana syariah. Kenapa nggak ke sana gitu? Kenapa malah nunggu yang eh, tanda kutip partikelir gitu? Nah, itu Nah, itu kenapa gapnya mungkin di mana ini? Pak Andi lebih bisa Pak Andi, bisa coba jelaskan. gimana Gapnya di makanya. mana Jadi ini? kebetulan sekali ini Bang ya, Iya. Chief itu jadi hari ini hari yang baik sekali di bawah tadi juga baru ada event yang pas membahas tadi yang pertanyaan tadi seperti itu. Jadi antara bond, obligasi dan sukuk gitu ya. Iya. Kenapa kok nggak seperti itu kan? Memang kalau kita bicara obligasi dan sukuk itu memang ada yang dijual untuk ke masyarakat, ke retail. Cuman jumlahnya terbatas gitu ya. Dan juga kemungkinan pemain besarnya adalah biasanya di institusi, instead of retail begitu ya. Jadi kalau sukuk ditawarkan iya, tapi apa namanya kalau di syariah lebih fokus ke sukuk ya, karena kalau obligasi itu kalau di kami sudah jelas tidak bisa gitu dibeli. Jadi memang harus sukuk. Jadi obligasi yang bukan obligasi tapi obligasi itu surat hutang ya. Iya. Tapi kalau sukuk itu memang akadnya juga berbeda gitu kan, pakai akad ijarah. Jadi kami kenapa kok sukuk tadi juga di bawah tadi di event IDX dibahas, kenapa kok IDX, kenapa kok sukuk kurang diminati atau Iya. kurang laku lah gitu ya. Satu karena mungkin akses informasinya terbatas dan juga image-nya bahwa adalah namanya sukuk itu biasanya pemain-pemain gede yang beli retail institusi gitu ya, instead of retail. Nah, ini tadi tugas dari OJK dan IDX-nya juga itu juga beberapa aset manajemen juga sekarang lebih giat menawarkan gitu ya. Tapi sedikit tadi menambahkan ke yang masalah saham syariah ataupun investasi berbasis syariah. Jadi obrolan kami dengan member, dengan regulator itu ternyata poinnya adalah satu adalah di apa namanya edukasi dan inklusif ya. Jadi jangan dilihat syariah itu terutama dari saya ya. Saya tinggal di Bogor, saya ikut beberapa komunitas saham yang non syariah juga saya ikut. Itu mereka melihatnya syariah itu sangat eksklusif sekali. Oh harus Muslim, oh harus begini-begini, oh ribet banget saham aja aturannya heavy regulated, aturannya banyak, ini tambah banyak lagi pakai desain MUI segala macam. Mereka belum tahu, jadi memang pintu masuknya dari teman-teman dari divisi syariah IDX juga itu pintu masuknya lewat edukasi literasi dan juga inklusi. Jadi memang sering sekali diadakan per minggu itu event-event oleh anggota bursa, oleh sekuritas maupun oleh komunitas. Nah, itu salah satu kuncinya. Jadi pintar dulu. Jadi teman-teman tuh diharapkan punya knowledge, at least knowledge lah. Kalau pengalaman belum tentu semua punya pengalaman, Iya. tapi dari knowledge kemudian bisa pengalaman dan kemudian baru masuk ke instrumen investasinya seperti itu. Nah, ya saya kan tidak terlalu mengerti investasi ya. Jadi mencoba memahaminya. Kalau di investasi biasa kan jelas Ya. OJK, Ya. ada bursa efek dan segala Betul. macam. Ketika produk-produk mengeluarkan produk perbankan atau proyek investasi mengeluarkan produk itu OJK. Sementara di syariah ada tambahan Itu MUI kan. MUI Nah, biasanya. itu siapa yang bisa jawab nih? Oke. Kenapa harus Betul. dua lembaga dan Ini role-nya masing-masing apa? saya nambahin dulu, kenapa tadi kok kurang familiar produk-produk yang sudah dibuat negara? Iya. Cuma Negara atau jawabannya sebenarnya kalau institusi resmi lah. menurut saya selama ada di komunitas cuma satu, return. Returnnya nggak menarik. Bayangin Chief ditawarin, mau nggak invest sebulan atau 2 minggu deh 30%. Lebih tertarik mana dibanding Oh, iya. dengan 6% per tahun? Iya. Itu. Jadi yang ditawarkan dulu ke masyarakat itu adalah
Apalagi masyarakat yang minim literasi tadi ya, Iya. gitu kan, ada gap literasi juga. Selain gap literasi tadi juga kejadian yang, ya ngapain sih capek-capek setahun cuma dapat 6% gitu kan. Sini aja 2 minggu Iya. 15% atau sebulan 30%. Itu lebih menarik bagi mereka. Mereka nggak mau tahu di belakangnya itu apa. Nah, itulah gap literasi tadi. Nah, kenapa kok butuh dua sisi dari sisi regulator dan DSN? Yang satu mungkin dari sisinya OJK itu memberikan keamanan bahwa investasi ini legal, legal dan ilegal. Makanya kalau di syariah saham kita bilangnya itu halal, logis, legal. Jadi investasi itu harus memenuhi itu, halal dulu yang penting gitu kan, syariah dulu gitu. Terus kemudian logiknya apa? Ya kita lihat suku bunga aja. Mana ada investasi yang 15% dapat dalam 2 minggu. Kenapa dia nggak minjem duit di bank? Logikanya harus jalan gitu kan. Kenapa dia harus menawarkan ke orang gitu? Karena katanya kan ya kalau dapat hidden game untuk bikin cuan ngapain kita bagi-bagi gitu Iya, kan? iya. Ada istilah no freelance kan gitu kan? Nggak ada makan siang gratis kalau untuk masalah kekayaan gitu kan. Rahasia dapur nih gitu kan. Nah, logikanya harus jalan. Yang terakhir ya tadi apa legal dulu gitu. Nah, OJK-nya tadi halal, legal, logis gitu kan. Nah, legalnya ini yang harus under OJK, harus ada kalau syariah ya ada fatwanya. Karena kan berkata mungkin kita bermuamalah ya. Kita kan dalam bermuamalah ini belum tentu eh, kita cuma berpendapat dalam Al-Quran dan hadis. Karena kita bermuamalah, akhirnya ada Dewan Syariah Nasional yang memang ngebentuk untuk membuat fatwa supaya meyakinkan orang bahwa ini loh, investasi ini udah dibikin sistemnya syariah. Nah, itu bisa dibilang pasar modal kita yang paling terbaik kalau di dunia saat ini. Karena kita udah pasar modal syariah itu sudah hampir berturut-turut 6 tahun berturut-turut, cuma absen sekali aja kemarin nggak ikut. Jadi dapat penghargaan itu. Tapi persoalannya, walaupun sudah halal, Iya, legal, dan logis, iya. ternyata dana syariah Indonesia kurang apa? Nah, itu dia. Nah, iya itu sendiri Itu menurut saya. menarik ini kayaknya langsung dilempar ke Iya, kamar betul. masalah nih. Karena kebetulan memang untuk DSI sendiri, saya sebenarnya sempat ketemu sama beliau Pak Taufik itu sebagai founder di awal. Itu saya bisa bilang tuh dari semua fintech syariah, beliau yang paling syariah. Beliau yang paling benar-benar bikin sistem itu paling bertahan dibanding fintech yang lain ya. Karena apa? Karena ini kuenya tinggal potong gitu loh. Bukan mencari bukan mencari Market, lagi Pak. market, bukan. Lebih kayak untungnya, Pak. Iya. Untungnya profitnya itu udah jelas, sudah tergambar. Wong barang udah pasti kejual kan, udah pasti dibayar, dia cuma kayak modalin aja gitu kan. Nah, itu kan bagus dibanding yang kita usaha dari nol kayak misalkan kalau beliau kan awalnya bangun rumah ya. Bangun rumah yang memang sudah dijual dan itu yang di-share ke teman-teman investor dengan akad mudharabah itu kan. Nah, ini bahasanya tuh ini udah jelas, barangnya udah kejual, tinggal modalin material aja. Nah, cuma masalahnya saya nggak tahu, kan saya udah nggak mengikuti itu semenjak after COVID ya, karena saya ketemu di awal-awal betul beliau merintis yang masih di Bellagio Kuningan. Nah, itu masih merintis banget itu udah. Itu, Pak. Iya. Nah, Itu syariah ya. itu syariah. Apalagi yang nggak syariah ya. Apalagi Iya. nggak syariah. Nggak syariah lebih banyak lagi Ada tuh. lagi. Iya. Ya, kita merek aja lah ya. Karena udah jadi berita kayak Investri Iya, gitu iya, ya. betul. Betul. Investri syariah loh, sempat loh ada Oh, divisi syariah syariah. ya? Ada syariahnya. Ada Kalau divisi syariah. yang apa namanya? Ya. Yang ikan itu? Investri. Investri. Kayak anak ITB. Nah, Ya, artinya problemnya di mana sih sebenarnya? Apakah di desain awalnya atau Oke. sebenarnya ada mekanisme yang miss gitu dalam Oke. pengawasannya? Karena dia kan sudah legal itu. Ya, ini saya boleh ngomong dalam sisi konteks Ponzi nggak? Ya, silakan. Boleh, Kita ngomong dulu dari Iya, iya, Ponzi ya. Iya. Ketika kita berada di satu investasi yang normal, itu kan ada investasi, ada bagi hasil, Iya. selesai kan? Iya. Ya, bagi hasil. Tapi apa yang terjadi ketika skema itu akhirnya diakali? Diakali itu artinya apa? Hasil dari bisnisnya itu tidak sesuai dengan realitanya. Jadi misalkan kita modal 1 miliar, bagi hasil 200 juta. Oke, 200 juta dibagi, itu jadi ujrohnya atau jadi bagi Iya. hasilnya teman-teman. Tapi ketika 1 miliar ini ngerasa untungnya bisa kita akalin gitu kan,
oh besok pasti ada uang baru nih, ada investor baru datang nih, digulung terus. Akhirnya Ponzi. Nah, akhirnya jatuhnya Jatuhnya kenapa? Tidak sesuai realita, karena dia hanya mempertahankan rasio keuntungannya itu supaya tidak berkurang. Apalagi kalau dana syariah kan kayak kita bisa lihat 16-18% per tahun itu. Itu udah banyak yang untung saya rasa. Udah yang mengalami keuntungan itu banyak. Cuma kan boomnya itu ketika over liquidity terjadi, ketika ada brand ambassador masuk itu kan. dan sayangnya orang-orang kita nggak kapok ya. Saya Nah, ingat zaman dulu tuh ada Kurnia Subur Alam Raya. koperasi Macam- ini yang di Depok yang lain terkenal itu Iya, karena apa ya namanya Pak? Koperasi apa ya? Yang oh di iya, Depok itu ada itu. iya banyak lah Mm-mm, kejadian kayak gitu berapa puluh tahun yang lalu teriming-iming dengan cuan yang Betul. betul. besar. Nah, saya ingin menggali ke eh, Chief Jul ini. Siap. Ini sebenarnya masalahnya di mana gitu? Apakah di regulasinya? Apakah memang orang ini aja yang beling gitu ya? Nah, Udah Ya, bodoh amat dan regulasi bisa kita akalin lah karena di saham sendiri kan saya dulu pernah main saham ini agak ini ya sebelum pandemi itu dulu tuh banyak perusahaan-perusahaan kecil yang tiba-tiba main terus tiba-tiba iya, digoreng tiba-tiba betul, arah-arah aja gitu betul. terus ya, tiba-tiba HRB saya ingat saya kena duit saya mau buat sekolah anak ya. saya main beli saham Posa waktu itu Oh, Forsa ya. Posa Posa, oh Posa Posa, POSA. POSA Saya, oke. saya lumayan tuh naik tuh ARA cuma habis itu ke hold tapi untung Posko duitnya ya, Posko. Eh, Posko saya agak lupa, Alpha tapi System. memang Posa ini agak agak terkenal dulu. nah terkenal dulu itu Terkenal. permainannya yang sekarang lagi kasus Ya, itu ya. nah itu kan mereka udah regulasi bursa efek juga melihat ini yang non syariah ya non Ya. syariah juga hal seperti itu ini sebenarnya sih apa sih masalahnya dari sisi risk management atau compliance gitu. Baik, terima kasih Chief Yos. Eh, Pertama mungkin perkenalan dulu, tadi udah dikenalkan dari Inkra, tapi mungkin lebih lengkap saya sebagai founder juga dari Sikabu Global Venture, sekaligus Secure X Indonesia, dan juga Obrol Bisnis yang bergerak di bidang media. Jadi khusus kita melihat, kita kan di Secure S itu Center for Quality, Resilience, and Sustainability itu melihat persoalan itu dalam kacamata good governance, risk management, compliance management, serta sustainability. Nah, kalau kita lihat dalam instrumen investasi syariah, secara umum kami melakukan pengkajian, skornya baru di level 64 dibanding 100 kita. Maturity dari sisi governance 6400 oke kita 64 lihat dibanding 100. benchmarknya industri itu berapa Kalau di perbankan itu lebih tinggi. terus kita Saya kebetulan belum riset, tapi angkanya di atas itu. jauh Ya, dari situ jauh di atas itu. oke Di perbankan itu lebih mature ya di bidang itu, di industri perbankan. Tapi ini kita bicara syariah secara umum itu di 64 dibagi 100. Di mana skor governance-nya itu 72/100, skor risk manajemennya 61/100, oke kemudian skor compliance management 68/100, dan sustainability-nya 55/100. Jadi yang paling ketinggalan ini sustainability karena jadi memang sama yang 61 tadi apa governance. governance jadi sustainability sama governance Sustainability-nya itu paling bawah 72/100, risk management 61/100, compliance-nya 68/100, sustainability-nya ya 55%. yang Jadi yang pas paling rendah itu sustainability. Nah, jadi kalau bicara governance, kita itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana sih tata hubungan baik dari pengawas, baik di sini kalau di instrumen syariah berarti kan pengawasnya ada pengawas syariah, ada pengawas finance-nya kan, finance industry-nya dari OJK gitu. Kalau syariahnya dari DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tata hubungan antara pengawas tadi, kemudian industrinya, kemudian di internal industri sendiri bagaimana infrastruktur pengawasan tadi itu melakukan pengawasan ke dalam. Nah, instrumen pengawasan itu sebenarnya ya governance, risk, compliance, dan sustainability. Instrumen pengawas itu adalah governance, risk, sama compliance, serta sustainability. Nah, itu belum, nah tadi kita lihat penilaiannya tuh masih 64, itu berarti cukup lemah, dan faktanya itu terbuktikan dengan banyaknya kasus di bidang itu. Bukan di bidang syariah aja sebenarnya, di bidang non syariah juga masih banyak kasus ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya
semacam jeweran gitu dari MSCI yang menimbulkan gejolak lumayan ya di MSCI. pasar modal Indonesia dan juga kepada pihak-pihak terkait di otoritas pengawasan industri keuangan. Itu bisa menjadi titik balik kita untuk memperbaiki diri. Karena mau nggak mau kita harus perbaiki. Dan kuncinya itu ada di otoritas pengawasan. Kuncinya itu ada di OJK dan kuncinya itu ada di DSA. DSNMI untuk syariah, instrumen syariah. Jadi memang harus diperbaiki dari sisi governance, compliance, risk management, serta sustainability. Kebetulan saya akan menulis buku tentang ini. Oke, Mudah-mudahan kita tunggu akan bukunya Chief Jul. bisa menjadi guidance buat teman-teman industri keuangan untuk memastikan bahwa eh, apa namanya ya, kita mengelola bisnis itu menguntungkan, kemudian juga bisa sustain untuk jangka panjang. Tadi konsep sustainability kan bisa sustain untuk jangka panjang. Kunci sustain jangka panjang itu bahwa dia harus membangun ekosistem. Dia nggak bisa untung sendiri. Kalau dia untung sendiri, sementara customer-nya rugi, atau berarti dia sustain, bisnis nggak sustain. Jadi dia harus tumbuh bersama ekosistemnya. Itu konsep sustainability. Gitu. Kalau tata kelola baik itu udah lama yang kita kenal. Tidak ada praktek suap, tidak ada praktek bribery dan seterusnya. Itu harus dibiasakan dalam industri. Ada transparansi. Kalau ada masalah itu harus bisa di-report ke atas dan atas harus juga responsif. Ya, sampai ke pengawasan. Nah, kita dengar misalnya dalam beberapa kasus DSI aja itu lama sekali respon dari OJK, betul nggak? Ya, itu sudah Saya naik ke nggak media. bisa. Sebelum ke media itu kan sudah jadi berita di media sosial dulu. Iya, iya. Ya. Harusnya ada berita seperti itu harus dari pengawasan notice langsung turun, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga korban itu tidak menjadi lebih banyak. Gitu. Nah, itu sebenarnya instrumen governance, Ya. instrumen adanya mekanisme transparansi. Gitu. Dalam artinya, ya memang kita harus masih otoritas yang terkait harus bekerja keras untuk memperkuat pengawasan sehingga industri syariah ini makin dipercaya oleh publik dan apa yang tadi kita bicarakan kita masih jauh tertinggal dari negara tetangga kita Iya. untuk instrumen syariah ya bisa diperbaiki, bisa dikejar.